Saudari-saudara, ketemu lagi dengan saya Romo Kristoforus Wahyu Triharyadi SCY dari Jambi. Kita saat ini mau memasuki katekese tentang 7 sakramen dan salah satu tema yang akan kita bahas kali ini adalah sakramen Krisma. Ya, saya keadaannya sehat, cuman memang cuacanya agak dingin di Jambi hari ini. Tapi itu moga-moga tidak menghalangi kita untuk tetap berinteraksi ya. Sakramen Krisma atau kadang juga disebut sakramen penguatan, atau kalau dalam bahasa Inggris confirmation, itu istilah yang biasa dipakai untuk menyebut sakramen Krisma. Nah, orang yang menerima sakramen Krisma adalah orang yang sudah dianggap dewasa. Dalam arti tertentu, dia sudah memiliki pemahaman bahwa dirinya adalah orang yang memiliki tanggung jawab, dan dengan karunia Roh Kudus yang diterima waktu pembaptisan itu, sekarang dia akan merealisasikan karunia Roh Kudus itu. Roh Kudusnya sudah diterima, cuman pada momen ini mau ditegaskan dia siap untuk mengaplikasikan karunia Roh Kudus yang ia terima. Orang yang menerima sakramen Krisma adalah orang yang sudah dibaptis dan belum pernah menerima sakramen Krisma. Itu syaratnya. Tentu dia akan mengikuti sebuah proses pembinaan atau pembelajaran bersama tentang sakramen Krisma. Kita tahu dalam kitab suci dikenal berbagai macam karunia Roh Kudus, dan karunia ini diberikan oleh Allah kepada setiap pribadi, kepada setiap anggota jemaat, dengan tujuan supaya dia bisa membangun jemaat, supaya dia bisa turut serta membangun gereja yang ia hidupi, dan ia juga bisa terlibat dalam karya-karya gereja dengan kemampuan atau gift atau talenta atau karunia yang sudah Tuhan berikan dalam dirinya. Bayangin aja ya, kalau teman-teman semua lahir dalam sebuah keluarga. Tanpa harus melakukan apa-apa, teman-teman tetap anggota keluarga itu. Kalau setiap hari teman-teman cuma makan, tidur, teman-teman tetap anggota keluarga itu. Kalau suatu saat teman-teman itu pergi lama dan kembali lagi, tetap anggota keluarga itu. Kalau suatu saat teman-teman berkonflik dengan orang tua, dengan kakak, lalu ada musuh-musuhan di situ, tetap saja teman-teman adalah anggota keluarga itu. Nah, ini yang bisa kita bayangkan juga dengan kita. Dengan pembaptisan kita sudah menjadi anggota keluarga Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Tanpa melakukan apa-apa, kita juga anak-anak Allah. Kalau kita berdosa dan meninggalkan gereja, kemudian kita kembali lagi, kita juga anak-anak Allah. Walaupun kita mengatakan saya nggak mau jadi anak Allah, tetap kita tercatat sebagai anak-anak Allah. Itu analoginya ya. Nah, dalam keluarga ketika kita sudah dewasa, ketika kita sudah bisa mengurus diri sendiri, semakin bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang dipercayakan kepada kita didorong untuk melakukan sesuatu untuk keluarga kita, bukan? Misalnya ketika kita sudah remaja, kayaknya saya sudah bisa membantu orang tua mengurus rumah. Saya bisa mencuci piring, saya bisa menjaga rumah ini, saya bisa membantu orang tua untuk mencukupi nafkah. Bahkan ketika teman-teman nanti semakin dewasa, teman-teman punya dorongan untuk membalas budi, untuk turut serta berpartisipasi menjaga dan melestarikan keluarga teman-teman.
Itu kan kurang lebih begitu yang ingin saya katakan dengan sakramen Krisma. Teman-teman sudah menerima baptisan, dan ketika teman-teman beranjak dewasa, teman-teman makin memiliki kesadaran bahwa saya punya tanggung jawab, saya punya tugas, saya harusnya menjadi anak yang turut berpartisipasi dalam keluarga ini. Dan kita semakin sadar bahwa saya dengan Roh Kudus yang saya terima waktu pembaptisan, harusnya saya kini bisa bersemangat untuk memberi kesaksian tentang keluarga saya, yakni gereja. Kurang lebih itu gambaran dengan Krisma. Jadi orang yang menerima Krisma itu bukan menerima Roh Kudus lagi, tetapi dia sudah menerima Roh Kudus, tetapi karunia-karunia Roh Kudus yang ia miliki itu semakin diaplikasikan, semakin ditegaskan, semakin dikukuhkan dengan tindakan sakramen itu, bahwa kamu dengan karuniamu akan lebih berpartisipasi untuk terlibat dalam karya gereja. Pertama-tama memberi kesaksian tentang Injil, kabar gembira. Nah, dalam sakramen Krisma kita juga mengenal forma dan materia. Forma atau rumusan atau formulasi kata-kata yang dipakai dalam pemberian sakramen Krisma adalah wahyu semoga dimeterai oleh karunia Roh Kudus. Nama dan kemudian dimeterai oleh karunia Roh Kudus. Jadi rohnya sudah, tapi karunianya ini yang semakin ditegaskan, ya. Terus materinya ya minyak Krisma. Minyak Krisma ini nanti oleh Bapak Uskup dioleskan kepada dahi kita. Lalu minyak Krisma yang dipakai itu tentu minyak Krisma yang sudah dikuduskan, sudah diberkati. Biasanya pada misa Krisma di mana para imam bersama Bapak Uskup memperbaharui janji imamat, di situ ada pemberkatan minyak Krisma, dan minyak Krisma tadi itu sudah didoakan. Dalam doa itu diharapkan minyak Krisma tadi bisa membantu kita untuk bersaksi. Minyak Krisma tadi akan memberi kekuatan kepada kita untuk menyampaikan kepada dunia tentang kabar gembira, yakni Yesus. Tetapi lebih dari itu, dengan menerimanya itu kita semakin dibantu oleh Roh Kudus untuk menyerupai Yesus Kristus. Lalu yang memberikan sakramen Krisma adalah Bapak Uskup. Tetapi pada masa-masa luar biasa, pada situasi khusus, Bapak Uskup bisa saja memberi mandat atau memerintahkan imam tertentu untuk memberikan sakramen itu. Tapi itu dalam situasi luar biasa, ya, artinya tidak umum. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan penjelasan sakramen Krisma. Semoga membantu teman-teman semua untuk memperdalam tentang sakramen-sakramen gereja. Ingat, semakin mengerti, semakin terberkati. Tuhan memberkati.